bisnis itu Feb, ibaratnya tergantung berapa orang di dalam. Kalau misalkan di bisnisnya Febian cuma satu, rezeki yang dikasih itu mungkin bisa satu. Tapi kalau bisnis di dalam itu ada dua orang, tidak menutup kemungkinan rezeki yang dikasih itu bisa dua orang juga. Oke, perkenalkan saya Febian Jaya, sering dipanggil Febian. Saya owner sekaligus founder di Yapai. Jadi kalau ditanya kesibukannya, tiap hari kita mengurus teman-teman di Yapai. Kita mengerjakan semua agenda-agenda, mengejar target terutama. Target diri dengan target bisnis itu beda. Kalau di bisnis kan kita itu dalam satu tahun kita sudah punya target revenue-nya lah, target untuk dari misalkan buka cabang berapa, target omset kita, atau yang di bisnis. Kalau target diri ya mungkin menyelesaikan plan list mimpi kita. Iya. Sebenarnya kalau perjalanan bisnis itu memang dari bangku kuliah sudah punya rencana Kak. Jadi waktu itu kan masih nyusun skripsi, mengerjakan skripsi, terus sudah kepikiran kalau misalkan selesai mau kemana. Dan memang dari dulu saya mikirnya sudah tidak mau daftar kerja waktu itu. Bukan menganggap kerja di luar nggak bagus, tapi lebih ke kayaknya saya lebih tertantang kalau buka usaha. Kalau F&B kebetulan biasanya saya suka makan, lebih tepat suka jajan sih. Suka ngemil. Ya suka ngemil, dan pada saat nyusun skripsi itu kebetulannya lagi tiap hari beli roti bakar. Karena hampir tiap hari beli roti bakar sambil ngerjain skripsi, sambil nongkrong sama teman. Dulu kan tahun 2015 itu Kak, brand di usaha roti bakar di Makassar lumayan banyak ya. Cuma mungkin brandnya belum seterkenal sekarang. Dan dari situ kepikiran kayaknya menarik deh kalau saya coba untuk buka usaha roti bakar juga. Awalnya kan saya riset Kak, kita riset penjual roti bakar di Makassar. Kita beli satu-satu, kita coba. Terus saya dari kesimpulan kok mau sama aja sih. Dari situ saya menyimpulkan satu data, oh kayaknya kalaupun saya muncul dengan satu brand tapi produknya roti bakar, minimal saya punya value yang lain. Akhirnya muncullah Yapai dari riset yang tadi itu. Kalau saya sekarang selalu ngobrol sama tim menyampaikan kalaupun kita roti bakar tapi tetap kita menambahkan value yang apa yang tidak dimiliki dari kompetitor yang lain. Salah satunya kalau dilihat kan packagingnya kita agak lucu ya, agak imut gitu ya packagingnya ya. Jadi pemilihan nama brand itu kan dari dulu pakai bisa dikata lumayan pakai waktu lama sih Kak. Lebih lama mencari namanya Kak daripada produknya waktu itu. Kurang lebih 1 tahun mencari nama Yapai itu. Kalau Yapai ini kan sebenarnya singkatan Kak. Yap sayap, pai payung. Jadi kalau singkatannya ini kan kalau kita makna payung itu melindungi. Di kehidupan sehari kan melindungi kita dari hujan, melindungi kita dari panas. Nah filosofinya Yapai ini kita mau melindungi banyak orang atau menaungi orang banyak. Saya kan kita punya mimpi di bawah terbang tinggi. Awal mula memang mau buka usaha lebih ke cenderung niatnya apa ya. Memang dari awal buka Yapai selalu punya niat kayaknya seru ya untuk mempekerjakan orang, seru ya memanage orang. Karena kan jatuhnya ini di bisnis kita mengatur orang kan, people. Jadi kan kalau di bisnis itu setiap usaha pasti ada struggle-nya. Ketika lagi down, kita paling tidak punya alasan kenapa kita tetap mau bertahan, kita tetap mau maju. Nah tadi kalau saya di Yapai salah satunya karena kita punya niat mau menaungi banyak orang. Sesuai filosofinya dari Yapai mau jadi payung untuk orang banyak. Jadi ketika ada masalah sedikit, sebentar gini. Kita punya alasan yang kuat untuk ke situ. Jadi Yapai itu pertama kali buka cabang itu langsung pakai kru. Kenapa? Karena saya dulu itu ada masukan dari beberapa senior dan teman-teman kalau bisnis itu Feb, ibaratnya tergantung berapa orang di dalam. Kalau misalkan di bisnisnya Febian cuma satu, rezeki yang dikasih itu mungkin bisa satu. Tapi kalau bisnis di dalam itu ada dua orang, tidak menutup kemungkinan rezeki yang dikasih itu bisa dua orang juga. Nah dari dasar itu, dari prinsip itu saya memberanikan diri ya sudah bismillah kita coba. Dan alhamdulillahnya terbukti dari awal sampai sekarang kita selalu terpenuhi untuk kebutuhan SDM kita. Awal itu kita konsepnya gerobakan. Gerobakan itu yang pakai semacam ya model tenda gitu Kak.
Itu cabang pertama kita 2017 kita bermula dari satu cabang, terus kita buka satu cabang sampai sekarang. Kurang lebih 17 cabang. 17 ya, 17. Dari 17 cabang ini kita ada beberapa konsep. Ada outlet, ada store, ada yang konsepnya kayak semacam coffee shop. Kita kan kalau mau buka cabang itu kan kembali lagi kumpulkan data kan. Jadi di HP itu kalau buka cabang bukan cuma asal buka, tidak, tapi kita kumpulkan data dulu, kita riset. Ketika hasil dari riset itu kita satukan menjadi data, kita ambil kesimpulan, ya sudah buat strateginya. Tapi kan namanya bisnis itu sesuatu yang tidak bisa kita pastikan hasilnya. Kalaupun misalkan kita sudah riset, kita kumpulkan datanya, kita susun strateginya, tapi ternyata hasilnya masih belum sesuai yang kita mau, ya disitulah waktunya kita untuk evaluasi, nyusun strategi baru. Selalu ngecek internalnya kita kalau buka cabang. Jadi kalau saya selalu memprioritaskan kalau mau buka cabang, kita harus kontrol dulu nih, ngecek bagaimana sistem kita sejauh ini, bagaimana kesiapan tim kita, karena kan mengurus dari angka 5 dan 6 itu kan pasti beda. Jadi paling tidak kita harus matang dulu dari segi sistem dan tim. Memilih tim kan memang jadi masalah yang hampir semua business owner rasakan ya Kak. Karena memang memilih tim itu tidak segampang yang kita maunya begini tapi ternyata kualitas SDM yang didapat belum tentu kayak standarnya kita. Kalau menurutku pribadi Kak, di sini cobaannya kita sebagai business owner, kita betul-betul untuk ya sudah tetap jalan saja sembari kalau misalkan tim yang kita dapat belum bagus, ya sudah ayo kita sama-sama memperbaiki, sama-sama belajar. Karena kalau mindsetnya saya itu Kak, tidak usah nih terlalu dipaksa untuk dapat langsung tim yang bagus, mending kita sama-sama belajar. Kalau misalkan kita dapat tim yang masih belum berpengalaman, ya kita sebagai business owner ayo kembangkan, arahkan, sama-sama belajar. Nah, kalau kita pakai standar selalu mau dapat tim yang langsung bagus, mau yang berkualitas, kayaknya untuk di Makassar masih agak termasuk susah ya Kak. Jadi mending kalau saya kan menurunkan standar itu, tapi mindsetnya timku semua dibantu untuk ayo pengen belajar sama-sama. Intinya cobaan di bisnis itu banyak lah Kak, pasti banyak. Intinya kalau kita di bisnis, terutama di F&B, pertama itu resiko selalu ada, masalah selalu ada. Dan menurutku dari risiko dan masalah ini yang buat kita untuk bisa semakin berkembang. Jadi kita bisa belajar dari masalah yang datang, cobaan yang datang, risiko yang datang. Kita bisa menarik satu pembelajaran, dan tugas kita sebagai business owner ya paling tidak kita tetap bisa berkomitmen untuk ya sudah apapun yang terjadi saya tetap jalankan ini usaha. Jadi konsisten aja untuk bertahan. Kita pernah ada di permasalahan SDM karena waktu itu sistem kan belum kuat, apalagi konsepnya kita gerobakan. Nah masalah yang waktu itu lebih ke SDM. Salah satunya sistemnya kita belum kuat, terutama di bagian finance. Akhirnya ada kebocoran sedikit. Bukan sedikit deh, banyak. Kalau tidak ada masalah berarti bisnismu lagi bermasalah. Karena di bisnis harusnya selalu ada masalah, karena dari masalah kita bisa untuk lebih memperbaiki lagi, mempermantap sistem gitu. Dan kalau di saya sama tim, saya lihatnya semakin ada sedikit tantangan, itu yang membuat motivasi kita untuk ayo belajar lagi. Pertama niat sih Kak, jadi teman-teman kan banyak nih anak muda yang mau jadi pengusaha, tapi mungkin yang dilupakan niatnya kita sebagai anak muda mau jadi pengusaha apa dulu nih. Karena banyak anak muda sekarang itu lebih ke, saya tidak katakan semua ya, tapi masih banyak yang lebih ke tergiur dengan brandingan atau status owner. Karena mau sebutan owner ya sudah saya mau jadi pengusaha, sementara niatnya dia mungkin harus diperbaiki dulu. Status owner kan tidak salah, bagus juga, cuma mungkin lebih ke kayaknya niatnya kita harus kuat dulu. Apa nih niat kita untuk mau jadi pengusaha? Karena satu hal yang pasti jadi pengusaha itu bukan sesuatu yang gampang juga. Saya sering tanya sama teman-teman adik-adik, kenapa mau jadi pengusaha? Enak, jam kerja tidak diatur. Daripada saya masuk kerja di instansi ini, jam 7 harus di kantor, jam 5 baru pulang. Dalam hatiku, kok tidak rasakan jadi pengusaha? Jam tidur saja kita masih mikir. Tapi kalau ditanya banyak serunya, banyak sekali serunya jadi pengusaha. Funnya banyak, proses belajarnya banyak. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, apa yang harus disiapkan? Niat. Terus menurutku sekarang kan untuk buka usaha itu kan jadi masalah anak muda adalah modal. Selalu mempermasalahkan, saya tidak punya modal. Sementara menurutku modal itu bukan cuma masalah uang, tapi teman-teman yang minimal sudah punya niat mau buka usaha, niatnya kuat,
ada satu hal yang dilupakan. Modal itu bukan cuma tentang uang, tapi ketika kita punya relasi yang luas, kita punya keluarga yang bisa masak, kita punya teman yang punya misalkan kelebihan di ilmu marketing, itu kan modal semua. Jadi modal menurutku untuk saat ini bukan cuma soal uang Kak, tapi bagaimana kita bisa melihat relasinya kita, apa yang di sekeliling kita, dia punya sesuatu yang lebih, itu modal juga harusnya. Modal sih menurutku bukan jadi alasan lagi untuk tidak menjadi pengusaha. Kalau misalkan kayak gini Kak, saya punya idenya, saya punya perencanaannya, tapi terkendala di modal. Disitulah manfaatnya relasi. Kita ketemu dengan orang, kita presentasikan, sampaikan ide kita. Bismillah kalau orang itu percaya, tapi kalau belum percaya coba lagi. Dulu saya aktif di organisasi Kak, aktif di organisasi. Jadi sebelum di apa itu saya dan teman-teman memang aktif di himpunan. Dari belajar di organisasi itu akhirnya saya dapat banyak ilmunya, relasinya, leadershipnya, cara untuk bersosialisasi, dan itu ternyata bisa kita terapkan di bisnis. Jadi teman-teman yang masih berkecimpung dunia kampus, kayaknya sayang sekali untuk tidak dipakai waktunya untuk belajar di organisasi. Jangan cuma belajar di kelas. Kemauan belajar sih Kak. Jadi kalau mungkin pengusaha untuk era sekarang kayaknya harus wajib belajar deh, karena ternyata persaingan segitu ketatnya menurutku. Jadi kita business owner, baik yang lama maupun yang baru mau jadi business owner, kayaknya sangat bagus ketika kita belum memulai tapi kita sudah punya ilmunya semua itu. Kita siapkan, lebih ke persiapan. Kalau kan di bisnis Kak, bukan cuma soal punya modal, tapi di dalamnya ada marketing, ada finance. Ada logistik, ada SDM. Jadi belajar deh. Dan terakhir mungkin lebih ke komitmen sih. Menurutku ketika mau jadi pengusaha, mending kasih matang dulu sama diri kita. Oh, mau jadi pengusaha, bisa nggak saya berkomitmen? Karena menurutku usaha itu satu yang pasti Kak. Ketika kita bisa bertahan, insya Allah akan jalan di usaha. Karena kalau kita mindset mau buka usaha, terus mau dapat keuntungan, siap-siap kecewa. Bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa saja langsung dapat untung. Cuma mungkin akan lebih bagus ketika mindsetnya kita bisa kita atur untuk apapun yang terjadi, saya akan terima, tapi terimanya ini dengan satu kata, saya akan tetap bertahan, tetap maju, sekaligus untuk belajar kalau hasil yang saya terima belum sesuai. Mungkin teman-teman di luar sana yang lagi jalani bisnis, terus bisnisnya lagi ada struggle atau lagi punya masalah yang menurutnya lagi berat-beratnya, percayalah teman-teman, yang kita lihat saat ini orang besar, orang sukses itu pernah ada di posisinya teman-teman semua. Jadi kuncinya tetap saja bertahan, tetap saja belajar, insya Allah akan terlewatkan gitu. Semangat.